Angkatan Perang Ratu Adil adalah kelompok milisi pro-Belanda yang muncul di era Revolusi Nasional. APRA dibentuk dan dipimpin oleh mantan Kapten KNIL atau Tentara Hindia Belanda Raymond Westerling. Terjadinya perang APRA ini didasari dengan adanya hasil keputusan dari Konferensi Meja Bundar pada Agustus 1949. Hasilnya yaitu: pertama, kerajaan Belanda akan menarik pasukan KL dari Indonesia, dan yang kedua, tentara KNIL akan dibubarkan dan akan dimasukkan ke dalam kesatuan-kesatuan TNI. Keputusan ini lantas membuat para tentara KNIL merasa khawatir akan mendapatkan hukuman serta dikucilkan dalam kesatuan. Dari kejadian tersebut, kemudian komandan dari Kesatuan Khusus Depot Special Truppen DST, Kapten Westerling, ditugaskan untuk mengumpulkan para disertir dan anggota KNIL yang sudah dibubarkan. Sebanyak 8.000 pasukan berhasil terkumpul. Selanjutnya, target utama dari operasinya adalah Jakarta dan Bandung. Jakarta sendiri pada awal 1950 tengah sering melakukan sidang kabinet RIS untuk membahas kembali terbentuknya negara kesatuan. Sedangkan Bandung merupakan kota yang belum sepenuhnya dikuasai oleh pasukan Siliwangi, ditambah dengan Bandung sudah lama menjadi basis kekuatan militer Belanda. Gerakan ini pun kemudian mereka namai dengan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. Pada 5 Januari 1950, Westerling sudah mengirimkan surat ultimatum kepada RIS yang berisi tuntutan agar RIS menghargai negara-negara bagian, terutama Pasundan. Bahkan pemerintah RIS juga diminta untuk mengakui APRA sebagai pemerintah tentara Pasundan. Surat ultimatum ini tidak hanya meresahkan RIS saja, tetapi juga beberapa pihak Belanda. Guna mencegah tindakan Westerling, Muhammad Hatta mengeluarkan perintah untuk melakukan penangkapan terhadap Westerling. Jenderal Frieden pun bersama Menteri Pertahanan Belanda yang merasa resah dengan ultimatum ini kemudian menyusun rencana untuk mengevakuasi pasukan RST tersebut. Namun, upaya mengevakuasi RST, gabungan merah dan baret hijau sudah terlambat untuk dilakukan. Westerling sudah lebih dulu mendengar rencana penangkapan tersebut sehingga ia mempercepat pelaksanaan kudetanya. Westerling dan anak buahnya menembak mati setiap anggota TNI yang mereka temui di jalan. Sementara Westerling menyerang kota Bandung, anak buahnya Sersan Major menuju ke Jakarta untuk menangkap Presiden Soekarno dan mengambil alih gedung-gedung pemerintahan. Sayangnya, karena pasukan KNIL dan Tentara Islam Indonesia tidak muncul untuk membantu Westerling, serangannya di Jakarta mengalami kegagalan. Setelah melakukan pembayantan di Bandung, seluruh pasukan RST kembali ke tempat masing-masing. Meskipun sudah banyak korban jiwa, tetapi Westerling tidak tinggal diam. Ia berniat untuk mengulang kembali tindakannya tersebut. Namun, upaya keduanya gagal, sehingga kudeta pun tidak berhasil dilakukan. Kegagalan kudeta yang dilakukan Westerling terhadap RIS menyebabkan adanya demoralisasi anggota milisi terhadap Westerling dan ia terpaksa melarikan diri ke Belanda. Larinya Westerling ini kemudian membuat APRA berdiri sendiri tanpa adanya seorang pemimpin yang kuat. Oleh karena itu, APRA resmi tidak kembali berfungsi pada Februari 1950.